Berarti anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita tidak mendengarkan apa yang sudah kita suarakan dari kemarin hingga saat ini. Betul Pak ya? Padahal dalam tuntutan ini masih banyak RUU bermasalah yang kami minta untuk tidak disahkan. Intinya, hari ini kami berikan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sangat disayangkan, kami tidak percaya. Hari ini kami nyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Para peserta demo mentaati aturan-aturan. Jangan sampai ditunggangi, jangan sampai disusupi, karena ada informasi yang kita dapatkan bahwa hari ini juga akan dibuat rusuh. Jangan membuat tindak pidana maupun jangan membuat kerusakan kepentingan umum. Kalau pemerintah, kalau tidak salah omongan itu, kalau pemerintah katakan itu hoax, ya hoax. Itu kan bukan cermin dari sebuah negara demokrasi. Harusnya menerima aspirasi dari segala elemen masyarakat. Sangat tidak elok juga gitu kan, artinya membuka dapur sendiri gitu. Seperti menepuk air, kemudian memersih ke muka sendiri. Omni Cilaka ini, selama pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi makin merosot. Undang-undang ini tidak akan mampu menciptakan lapangan kerja seperti pidato Pak Jokowi. Tidak ada pemerintah di dunia yang bilang demi investor, cuman di Indonesia doang. Langkah yang kemarin diambil Partai Demokrat, cross the line, berlebihanlah menurut saya. Di dalam konteks Omnibus Law ini, itu yang berbeda bagi saya ketika Partai Demokrat menyatakan RUU ini, undang-undang ini tidak Pancasilais, bahkan liberalistik dan kapitalistik. Kalau konsep ini ternyata mampu membuat bangsa sejahtera, memakmurkan rakyat, kenapa kita tolak? Bahaya ini harus masih lebih banyak bagaimana menjadi pemimpin yang banyak mendengar. Ancaman terbesar Republik ini justru adalah intoleransi. Ini kalau dibiarkan bahaya ke depan, perpecahan di tengah publik akan semakin besar. Kita bisa melihat sekarang bagaimana kelompok ini terlalu mendapat angin sehingga kesannya sangat semena-mena. SBY menunggangi dan membiayai itu. Informasi intelijen, bertemu siapa, ngomong apa, di mana, tindak secara hukum dan tidak ada kompromi politik lagi kali ini. Itu cari-cari aja seakan ingin membelokkan fakta. Kita punya bukti-bukti lain gitu, bahwa ada aktor-aktor yang melakukan itu menumpang dan menunggangi, membiayai. Saya nggak yakin ya, itu dari para mahasiswa atau para pemuda. Ini pasti ada dalangnya. Dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Jadi kalau sudah begitu, kita harus sangat-sangat waspada. Presiden itu selalu membela rakyat kecil. Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu. Dan banyak hoax. Berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Saya dituduh, difitnah, menunggangi, menggerakkan, gerakan unjuk rasa besar. Saya dituduh seperti itu, tidak baik. Saya menjadi korban. Teman-temanku sekalian semuanya, hari ini saya sebagai pimpinan Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota DPRD kami bawa semuanya. Dari Kabupaten Bantul, dari Kota Jogja, dan dari Gunung Kidul kami kumpulkan anggota Dewan kami, berjuang bersama rakyat. Sebetulnya pemerintah tahu siapa mereka yang menggerakkan demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, tahu siapa yang membiayainya. Tokoh-tokoh intelektual ini mereka adalah di balik layar. Berbahaya. Pak Jokowi tidak menjawab permasalahan. Saya bertanya, Pak Jokowi sudah baca atau belum? Dengan melemahkan tenaga kerja dan buruh. Nah, kalau memang mau menolak, tolak dari awal dong. Saat pembahasan di komisi-komisi. Jadi kalau menolak di ujung, itu namanya pencitraan. Untuk meraih simpatimu supaya kau pilih mereka nanti di pemilu. 7 fraksi setuju, 2 menolak, sah. Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Hidup Islam! Hidup Islam! Saya dari Kota Suci Makkah Al-Mukarramah ingin memberikan nasihat kepada Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya dalam pemerintahan. Ini membuat rakyat marah di mana-mana. Tolong jangan sampai kemarahan ini berubah menjadi suatu people power.
sehingga tidak perlu ada gerakan people power di Indonesia. Nah, karena itu saya serukan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, lakukan jihad total untuk melawan kecurangan. Jihad total untuk melawan kecurangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Bahwa ada sebuah upaya sistematis dari kelompok tertentu dompleng pada suasana ini. Ya, saya tidak akan sebutkan pada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat. Nah, sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalam aksi tersebut. Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Penjajahan ekonomi asing makin sempurna. Setelah Undang-Undang Omnibus disahkan, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkeraman ekonomi asing di negara kita makin kokoh, dan di masa-masa mendatang baik rezim dan rakyat kita semua akan jadi bangsa kacau. Pak Jokowi, cabut segera undang-undang yang berbahaya itu. Itu saya titip tadi, saya ingin jamin sama Anda tidak akan pernah pemerintah memberikan kebijakan atau aturan yang akan mensengsarakan rakyatnya. Tidak. Apalagi Pak Jokowi. Tidak, saya tahu persis. Lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau? Ya itu presiden kita. Kenapa kita dijelekkan? Karena sampai hari ini suara kita sebagai partai di Indonesia ini tertinggi terus. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Pertanyaan saya sederhana Pak, sangat-sangat sederhana. Apakah Bapak-Bapak mengetahui hasil kesepakatan kami? Ini untuk memastikan apakah Bapak-Bapak sekalian mendengar apa yang kami minta dan apa yang kami tuntut. Berarti anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita tidak mendengarkan apa yang sudah kita suarakan dari kemarin hingga saat ini. Betul Pak ya? Betul. Oke. Sama mengetahui bahwa bapak-bapak tersebut juga tadi hanya menyebutkan tentang masalah RKUHP dan RUU KPK, padahal dalam tuntutan ini masih banyak RUU bermasalah yang kami minta untuk tidak disahkan.
Intinya, hari ini kami berikan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Karena hari ini kami merasa kecewa. Pertama, tidak boleh ada satupun yang mempolitisir agenda kami untuk menuntaskan reformasi. Tidak boleh ada satupun orang yang mempolitisir agenda kami dalam menuntaskan reformasi. Bapak-bapak sekalian selaku Dewan Perwakilan Rakyat ternyata tidak mendengarkan aspirasi kami. Kemana saja bapak-bapak sekalian kalau misalnya kami tanyakan, tanggal 19 September kemarin kami sudah mengirimkan surat, tapi bapak tidak ada. Lantas kami kirimkan kepada Sekjen, supaya Sekjen mengirimkan kepada bapak-bapak sekalian. Dan Sekjen telah berjanji untuk akhirnya mengirimkan apa yang sudah kami minta. Ternyata bapak-bapak sekalian masih belum mendengar. Masih belum mendengar. Sangat disayangkan, kami tidak percaya. Hari ini kami nyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat. Ada unjuk rasa di beberapa tempat. Perlu pemerintah tegaskan bahwa unjuk rasa dan demonstrasi dalam rangka menyampaikan aspirasi itu dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan dijamin juga serta diatur sekaligus oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Oleh sebab itu pemerintah tidak melarang kalau mau unjuk rasa, yang penting ikuti aturan. Unjuk rasa adalah unjuk rasa, menyampaikan aspirasi, memberitahu kepada kepolisian, tidak harus minta izin, cukup memberitahu tempatnya di mana dan berapa massa yang akan dibawa perkiraannya. Harap tertib. Kepada aparat kepolisian dan semua perangkat keamanan dan ketertiban diharapkan untuk memperlakukan semua pengunjuk rasa itu dengan humanis. Jangan membawa peluru tajam. Saya ingatkan bahwa bukan tidak mungkin di antara para pengunjuk rasa itu ada penyusup yang ingin mencari martir, mencari korban yang kemudian ditudingkan ke aparat. Ini juga sudah masuk di dalam tengara kami, di dalam tengarai para penegak hukum dan penjaga Kamtibmas, dalam hal ini kepolisian. Kepada para pengunjuk rasa, silakan unjuk rasa, silakan, tapi hati-hati, jangan sampai ada penyusup yang mengajak Anda bikin ribut, atau teman Anda nanti tiba-tiba menjadi korban karena ada penyusup yang ingin mencari martir. Kepada aparat penegak hukum, kepada aparat keamanan juga, supaya memperlakukan demonstran itu dengan humanis, penuh persaudaraan, karena mereka warga negara kita juga, tetapi kepada yang akan mengacau dan diketahui mengacau dan ada bukti supaya ditindak tegas. Yang saya dengar memang dulu kawan-kawan pada saat pembahasan, apalagi videonya Bang Benika Harman juga kemudian viral dan tersebar ya, yang saya dengar memang ikut aktif di dalam pembahasan, mulai dari panja segala macam ikut aktif dan cukup banyak memberikan masukan, itu yang saya dengar. Tetapi apakah ada persetujuan atau tidak, saya tidak terlalu mengikuti pekerjaan DPR ya. Saya juga hanya banyak mengetahuinya justru setelah video-video itu viral. Tetapi yang saya dengar bahwa Partai Demokrat ikut aktif memberikan masukan-masukan. Apakah tidak setuju atau setuju, ya biarlah publik yang melihat. Jadi kalaupun belakangan sebetulnya work out atau menolak, itu biasalah di dalam gedung DPR. Ya memang DPR itu ruangnya berdemokrasi di situ. Dia mau teriak-teriak, mau apapun ya ruangnya di sana. Tetapi di luar itu ya udah cukup gitu. Menurut saya seperti itu. Jangan kita terlalu mengimprovisasi kegiatan di dalam ruang DPR itu keluar gedung DPR. Yang itu yang saya tidak setuju, apalagi kondisi negara kita sedang begini, COVID sedang merajalela, terus ada kumpulan manusia dalam bentuk demo. Nah kita juga hadir di sana, itu yang saya tidak setuju. Saya tadinya berharap kalau saya nih, saya akan datang ke sana, saya akan minta buruh itu pulang. Sudah pulanglah, biarkan kami yang berjuang untuk ini.
biarkan kami akan menggugat ke MK, serahkan ini perjuangan ini ke kami, meskipun secara politik suara kita sudah kalah, tetapi masih ada jalur hukum yang bisa kita tempuh. Saya akan menyampaikan itu. Kalau saya, ya, jadi sehingga bahaya ancaman COVID yang makin melebar ini juga tidak terjadi. Kira-kira pemikiran saya seperti itu. Jadi semua yang saya pikirkan itu, ayolah negara dulu kita pikirkan. Itu yang saya ini. Banyak hal termasuk sampai akhirnya kemarin di soal Omnibus Law, saya berbeda pandangan cukup mendasar ya, apalagi sangat prinsip itu ketika Undang-Undang Omnibus Law ini bahkan sampai saya sebut dalam konteks bercanda ini adalah RUU BU. RUU butuh uang, ya, RUU butuh uang. Nah, saya sampai kasih analogi bagaimana ketika kita namanya yang butuh uang, pengen menjual sesuatu barang, contohnya kita taruh harganya 50.000, tiba-tiba orang nawar udah 30.000 deh gitu. Karena kita butuh uang, maka kita pun merelakan itu, ya sudahlah 30.000, yang penting kita dapat dulu sesuatu untuk bertahan. Kan kira-kira seperti itu. Nah, di dalam konteks Omnibus Law ini, saya memang belum membaca pasal per pasal dan saya tidak akan membaca itu pasal per pasal. Banyak sekali, tebal sekali, 900-an halaman. Wah, pusing saya membaca. Tetapi yang saya perhatikan adalah isu-isu pokok yang menjadi debatan di tengah publik dan substansi umumnya. Nah, itu kan saya ikutilah apa yang menjadi perdebatan utama di situ. Kan poin-poinnya jelas. Ya, itu yang saya ikuti. Jadi kalau saya harus membaca itu detail satu persatu, tidak mungkin saya lakukan lah. Apa pula kepentingannya saya harus membaca satu persatu pasal, tidak ada. Ya, tapi poin-poin utamanya. Nah, di situ yang saya lihat substansi besarnya undang-undang ini adalah untuk membawa bangsa ini keluar dari masalah. Ada 10 juta pengangguran yang saat ini harus kita siapkan lapangan kerja baginya. Yang kemudian substansi undang-undang ini juga mengemban misi pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan 6% ya kalau nggak salah. Artinya apa? Di negara kita sekarang ini ada 26,5 juta lebih masyarakat miskin. Yang mana mereka ini harus dipelihara oleh negara. Disubsidi, listriknya gratis, anak-anaknya sekolah gratis, diberikan bantuan sembako setiap bulan, diberikan BLT tiap bulan. Mana negara akan memberikan mereka, memelihara mereka dengan beban sebesar ini tiap bulan kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini kan tujuannya untuk memelihara masyarakat miskin ini. Nah, undang-undang tadi juga untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, inilah yang saya maksud, justru di sini roh undang-undang ini adalah untuk berkeadilan sosial. Misinya Pancasila, rohnya Pancasila. Membawa kita ke cita-cita kemerdekaan. Cita-cita kemerdekaan kita kan mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera. Ya kan itu tujuan kemerdekaan. Maka undang-undang ini tujuannya di situ. Itu yang saya lihat. Sehingga kenapa saya menyatakan undang-undang ini adalah rohnya adalah Pancasila dalam konteks keadilan berkeadilan sosial. Ya di situ tadi. Memang ada hak-hak buruh yang saya ketahui juga seperti pesangon terutama ada yang menurun ya. Tadinya 32 kali menjadi 25 kali kalau nggak salah. Nah ini juga kan saya mendesak pemerintah. Bagaimana yang menurun ini sekitar 7 kali gaji dalam pesangon ini diambil alih pemerintah tanggung jawabnya. Ada momennya. Jadi saya pikir pemerintah tentu tidak akan sulit lah untuk menyediakan asuransi tambahan ke situ supaya apa yang berkurang ini menjadi tidak berkurang, diambil alih pemerintah. Itu saya dorong. Jadi saya melihatnya objektif, tidak asal mendukung dan tidak menyatakan bahwa semua ini baik, tidak. Ada memang yang harus diperbaiki. Salah satunya itu saya mendesak pemerintah mengambil alih apa yang hilang dari buruh selama ini ketika dipecat, pesangonnya berkurang. Ayo pemerintah hadir dong di situ. Jam sostek kerahkan ke situ untuk mengurusnya, bertanggung jawab di situ dalam bentuk asuransi untuk mewujudkan kita berkeadilan sosial. Buruh tetap bekerja, investor datang, lapangan kerja terbuka, pertumbuhan ekonomi naik, masyarakat miskin dipelihara oleh negara. Nah itu yang berbeda bagi saya ketika Partai Demokrat menyatakan RUU ini, undang-undang ini tidak Pancasilais, bahkan liberalistik dan kapitalistik. Nah itu sangat mendasar kan perbedaannya antara saya dengan partai. Saya menyebutnya ini rohnya Pancasila, partai menyebutnya tidak Pancasilais, kapitalistik, liberalistik. Bahkan saya juga agak janggal dengan istilah liberalistik dan kapitalistik ini. Ya, kalau disebut begitu, di mana liberalistiknya, di mana kapitalistiknya? Apa sih liberalistik, apa kapitalistik? Kalau konsep ini ternyata mampu membuat bangsa sejahtera, memakmurkan rakyat, kenapa kita tolak? Tetapi kepentingan kita bagaimana supaya mereka datang ke kita, uangnya dibawa ke kita, nah kita tumbuh menjadi sebuah negara, industri sebuah negara yang
pertumbuhan ekonominya bagus, rakyatnya akhirnya sejahtera. Nah, inilah konsep kebangsaan yang saya nyatakan ini kepentingan negara di atasnya. Nah, kalau perbedaan yang kemarin memang sangat tajam bagi saya, itu saya melihatnya ya saya tidak bisa terus-menerus begini, apalagi kalau saya harus diam, tidak menyampaikan pendapat. Saya akan merasa rugi sebagai seorang politisi. Nah, itulah kenapa saya sampaikan pendapat saya terkait dengan RUU itu. Ini loh, RUU ini yang saya pahami meskipun saya tidak baca satu per pasal. Yang baca itu pasal per pasal paling anggota DPR yang memang ikut pembahasan ini dimulai dari panja, dibahas satu persatu. Selebihnya saya yakin tidak ada yang baca ini setiap pasal. Sebenarnya bukan soal keinginan ya, tetapi bagaimana kita bisa bekerja dan berpolitik untuk bangsa, itu yang selalu saya pikirkan pertama. Perbedaan-perbedaan ini bukan hal yang baru ya, bukan ujuk-ujuk sebetulnya, dan selama ini sudah terjadi dalam beberapa isu. Mulai dari isu soal TKA, kemudian soal harga BBM yang waktu itu, dan kemudian juga terkait dengan penanganan COVID, terakhir terkait dengan Omnibus Law ya. Jadi sebetulnya ada banyak perbedaan. Buru-buru sempat diputus tadi mic-nya, tapi tetap bisa tenang dan akhirnya juga bisa kembali dijelaskan dan ditekankan bahwa Partai Demokrat menolak rancangan undang-undang Cipta Kerja yang berpotensi menghadirkan banyak sekali masalah. Yang kami nggak setuju mengurangi perlindungan terhadap hak-hak buruh yang paling dasar. Suasana kebatinan semua buruh itu dikhianati oleh DPR. Dengan segala hormat kami menyampaikan pada DPR RI, mudah-mudahan DPR RI bisa menyampaikan pada pemerintah dan pemerintah memahami. Kami Serikat Pekerja Serikat Buruh setuju RUU Cipta Kerja, kami mengapresiasi. Bagi kami DPR sudah bekerja menampung aspirasi rakyat. Ya, maka kami Fraksi Demokrat menyatakan walk out. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kami mengamati ada banyak hal yang luar biasa, anggap sebagai bentuk kesungguhan pemerintah. Mewakili Partai Demokrat mendukung sepenuhnya. Pemerintah kita begitu tergesa-gesa, begitu ugal-ugalan melahirkan satu regulasi, yaitu regulasi RUU Cipta Kerja, membuat rakyat hari ini dalam bahaya gitu ya. Ini pemerintah pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini menjebak buruh dan mahasiswa turun ke jalan. Adalah demo-demo tadi, itu pasti menimbulkan kluster baru. Apa yang kita buat itu, perilaku kita yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, itu akan menimbulkan pasti kematian buat orang lain. Jadi Anda secara langsung tidak langsung, sebenarnya membuat orang lain menderita akibat daripada inisiatif Anda dalam keadaan seperti sekarang ini. Ya Presiden kurang apa ketemu juga sama pimpinan buruh itu? Apakah pemimpinnya itu bertanggung jawab kalau buruh itu nanti tidak kerja gara-gara perusahaannya bangkrut? Tanya dirimu yang hatimu yang paling dalam. Anda bertanggung jawab juga terjadi klaster-klaster baru dari COVID-19. Kalau itu nanti menimbulkan orang lain meninggal, padahal Anda menikmatin rumahmu hebat, kau dapat hidup hebat. Kan nggak adil juga. Jadi saya pikir dua hal ini saya himbau kepada tadi ketua buruh tadi. Pikir jernih. Itu saya titip tadi. Saya ingin jamin sama Anda, tidak akan pernah pemerintah memberikan kebijakan atau aturan yang akan mensengsarakan rakyatnya. Tidak. Apalagi Pak Jokowi. Tidak. Saya tahu persis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. Di Toro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali,
maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.